Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kirana untuk pertama kalinya melangkah masuk ke sebuah restoran dengan perasaan gugup. Ia melewati pintu rumah menuju foyer ruangan kecil sebelum masuk ke ruang utama. Dan disambut pramusaji yang membukakan pintu tinggi dan megah dari kayu untuknya. Dirinya bak putri raja yang dilayani begitu ramah dan diantar hingga ke meja yang sudah direservasi oleh Dilan sebelumnya. Kirana melihat jam tangannya, tersenyum pada dirinya sendiri karena datang tepat waktu dan lebih dulu santai. Mata Kirana tidak bisa berhenti untuk memandang sekeliling ruangan yang bisa ia jangkau dengan pandangannya. Ruangan tersebut didominasi oleh warna krem dan membuatnya terasa lebih hangat. Bergaya klasik ala Eropa membuat dirinya seperti tidak berada di Jakarta. Lampu hias, bunga, cermin, semua berukir indah. Ia kembali tersenyum saat memandang gaunnya sendiri. Begitu elegan dan sesuai dengan situasinya saat ini. Dirinya masih kikuk saat memesan minuman yang sama sekali ia tidak mengerti dan ia putuskan memesan green Avalon, campuran jus buah segar seperti peach, lemon, dan apel. Kirana bisa mendengar suara bisikan canda dari pasangan yang berada tidak jauh dari posisinya duduk. Ia menyandarkan tubuhnya perlahan. Matanya kembali menatap jam tangannya yang tanpa ia sadari sudah menunggu hampir sejam lamanya. Pasangan yang dari tadi ia perhatikan pun sudah pergi. Berganti oleh kumpulan muda-mudi. Kali ini Kirana benar-benar merasa seorang diri. Hanya dentingan sendok dan dengungan obrolan para tamu yang membuatnya semakin merasa sendirian. Ia mengambil ponsel dari tas kecil yang ia bawa, mencoba menghubungi Dilan, tapi tidak ada jawaban. Kirana mengatupkan bibirnya, mencoba menenangkan diri dan berusaha meyakinkan bahwa semua baik-baik saja. Waktu terus bergulir dan gelas minumannya pun sudah kosong. Orang-orang di sekitarnya sudah silih berganti dan bahkan kursi-kursi itu sudah mulai kosong. Pikiran-pikiran buruk mulai berseliweran di kepalanya. Semua kekhawatirannya kepada Dilan saling menghujam dadanya. Kirana, sebuah panggilan langsung membuyarkan pikiran gadis itu dan membuatnya membelalakan mata. Nafas Kirana memburu dan tersengal-sengal karena berlari di sepanjang koridor rumah sakit. Ketika tiba di depan sebuah pintu, tangannya tidak bisa berhenti gemetar. Kakinya terasa begitu lemas, tidak berdaya untuk melangkah masuk. Ia baru menyadari bahwa rumah sakit langsung menyogrok hidung dan tenggorokan yang membuatnya sedikit mual. Tangannya meraih gagang pintu. Ketika hendak membuka, pintu itu terbuka dari dalam. Dirinya sontak terkejut karena melihat Tante Elisa keluar dari dalam kamar tersebut. Kirana? Tetangganya menyunggingkan senyum yang begitu hangat seperti biasanya. Elisa bisa melihat ada ketakutan di mata gadis muda itu. Gak apa-apa, Dilan sedang tidur. Boleh aku masuk melihatnya? Elisa tersenyum simpul, membukakan pintu dan membiarkan Kirana melewatinya. Langkah gadis itu terlihat lunglai. Tante ada di luar kalau perlu sesuatu, oke? Kirana menoleh dan mengangguk pelan, tapi tidak sepatah kata pun bisa keluar dari bibirnya. Dirinya bisa mendengar Tante Elisa bicara dengan Alfa sesaat sebelum pintu kamar tertutup. Gadis itu berhenti melangkah, matanya tertuju pada sesosok laki-laki yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Dia tidak tahu perasaan apa yang dialaminya saat ini, takut, sedih atau harus tenang, karena laki-laki itu hanya sedang tidur. Ia mengikuti langkah kakinya menuju sofa yang berada beberapa langkah dari sisi tempat tidur. Gadis itu memilih duduk di sana, takut membangunkan Dilan. Kirana tertunduk memandangi kedua tangannya yang meremas kedua lututnya. Pandangannya mulai
berkabut karena pelupuk matanya membendung air mata yang siap ia tumpahkan kapan saja. Tubuhnya mulai gemetar menahan air mata agar tidak tumpah. Tapi percuma, meski ia berusaha keras. Rasa sakit dan sedihnya tidak bisa dibendung lagi. Dilan terbangun dari tidurnya karena mendengar suara isakan tangis seseorang di kamarnya. Dengan perlahan, ia membuka matanya, memiringkan kepalanya sedikit. Ia bisa melihat gadis itu tertunduk di kursinya sambil menangis. Hatinya terasa sakit melihat Kirana menangis pilu seperti itu. Ia kembali memejamkan matanya, membiarkan gadis itu tenggelam dalam kesedihannya. Ia merasa tidak sanggup untuk menatap mata gadis itu. Dilan menyesali keadaannya. Seandainya ia bisa bertahan sedikit lagi, seandainya dirinya tidak pingsan saat berada di atas panggung, seandainya tubuhnya tidak selemah itu, ia malu dan juga marah pada dirinya sendiri. Cukup lama Dilan terdiam, tapi ia kembali menyadari keadaannya. Dirinya tidak bisa ikut tenggelam dalam kesedihan dan kelemahannya sendiri. Ia tidak mau gadis itu menjadi sedih seperti saat ini. Dilan mau menjadi kuat untuknya. Dilan menguatkan hatinya, membuka mata dan melemparkan senyuman. "Hai," sapa Dilan, dan ia bisa melihat gadis itu buru-buru mengusap air matanya. "Hai." Kirana langsung beranjak dari tempat duduknya, ikut duduk di sisi tempat tidur. Gadis itu tersenyum pilu. Apa yang dirasa? "Kangen," jawab Dilan sambil menghapus sisa air mata di pipi gadis itu dengan ibu jarinya. "Cengeng." Kirana menarik kedua sudut bibirnya hingga melengkungkan senyuman. Dilan menyadari gadis itu berusaha tetap tegar dan berjuang supaya terlihat kuat untuk tidak menangis di hadapannya. "Jangan nangis ya, aku gak apa-apa kok. Maaf ya ngedate kita jadi batal," ucap Dilan sambil tersenyum. "Gak salah, gaun pilihan aku cocok sama kamu. Aku juga suka gaun ini." Meski sulit untuk bergerak, Dilan berusaha untuk duduk dan dibantu oleh gadis itu hingga tubuhnya bersandar di kepala tempat tidur. "Terima kasih kelinci." "Masih aja," jawab Kirana pura-pura marah. Dengan wajah pucat dan bibir sedikit kering, Dilan berusaha tertawa sambil menahan sakit. "Ngomong-ngomong, gimana caranya kamu bisa masuk? Banyak wartawan dan bukan jam besuk." "Aku gak tahu, Alfa bicara sesuatu dengan dokter terus aku langsung boleh masuk," jawab Kirana sambil mengangkat kedua bahunya, memuji kepiawaian Alfa dengan merayu orang lain. Terus para reporter itu menggila saat melihat aku datang. Susah banget melewati mereka. Wah, aku harus berterima kasih sama Alfa dong nih, karena bisa menyeludupkan pacarku yang manis ini, goda Dilan. "Aku punya permintaan." "Apa? Kamu mau minum?" Kirana hendak berdiri tapi tangan Dilan yang bebas dari selang infus menahannya. "Bukan itu." Dilan menepuk-nepuk ranjang, meminta Kirana duduk lebih dekat dengannya. Gadis itu mengikutinya dan Dilan menyandarkan pipinya ke kepala gadis itu dan merangkulnya. "Biarkan aku begini sebentar ya." Jawab Kirana tidak sanggup menjawab lebih. "Maafkan aku ya, karena keadaanku seperti ini," kata Dilan diri. Ia diam sejenak, mencoba mendengar reaksi kekasihnya. Tapi gadis itu hanya diam. Dilan bisa merasakan irama nafas dari tubuh gadis itu berubah tidak teratur. "Jangan sedih, aku gak apa-apa." Dilan melepaskan sandarannya, memandangi Kirana, menganggukkan kepalanya berkali-kali tanpa menjawab. Dengan lembut ia meraih dagu Kirana dan membuat mereka saling bertatapan. Dilan bisa melihat kegelisahan di mata bulat gadis itu. Ini cuma sementara. Kirana diam mencoba mencerna kata-kata laki-laki yang ada di sisinya saat ini. Ia mencoba mengerti maksud perkataan Dilan, tapi rasa takut yang menyelimutinya lebih besar.
Pandangannya kembali buram, tubuhnya bergetar saat menatap jauh ke dalam mata laki-laki itu. Kirana menjawab seadanya. Ia tidak berani membuka mulutnya. Ia tahu jika ia mulai bicara, air matanya pasti akan tumpah. Kirana tidak bicara. Air mata yang sedari tadi ia bertahan di pelupuk matanya, tumpah juga membasahi pipinya. Iya, kamu janji ini hanya sementara dan kamu harus berjuang. Setelah berkata seperti itu, Kirana membiarkan dirinya jatuh di bahu Dilan dan menangis. Iya, jawab Dilan lirih dan mendaratkan kecupan lembut di kening gadis itu. Kecupan itu terasa sangat berarti. Rasa cinta, sayang, dan sakit menyelimuti perasaan mereka berdua. Kirana melihat Dilan sesaat sebelum keluar dan melihat laki-laki itu melambai ke arahnya sambil tersenyum. Untuk beberapa saat berat rasanya meninggalkan ruangan itu, tapi dia harus. Saat keluar, ia melihat Tante Elisa langsung menghampiri dan memeluknya dengan erat. Kirana bisa merasakan tubuh wanita itu bergetar saat memeluknya. Meski saat saling bertatapan, wanita itu tidak menangis. Ia tahu, meski sedih, ketegaran seorang ibu akan menutupinya. Kirana, Tante Elisa menarik tangan Kirana dan mengajaknya duduk. Tante Elisa langsung mengusap kepala Kirana dan menyingkirkan beberapa helai rambut yang menghalangi wajah gadis itu, menyelipkannya di belakang telinga. Tidak ada kata-kata lagi yang keluar dari bibir Tante Elisa selain senyuman yang mengandung banyak arti di dalamnya. Kirana sendiri tersenyum meski ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa ia begitu khawatir dan takut. Terima kasih. Untuk apa? Tanya Kirana heran. Tante Elisa meraih kedua tangan Kirana, menggenggamnya erat lalu mengeluarkan sebuah ponsel dan menunjukkan sesuatu yang membuat Kirana terkejut dan mengeluarkan air mata. Ia bisa melihat tawa Dilan yang tidak dibuat-buat dalam foto yang ia lihat dengan latar belakang pantai. Beberapa foto juga memperlihatkan ayah Dilan dan Tante Elisa di sana bersamanya. Banyak tempat yang mereka kunjungi bersama selama ini. Dilan berkata pada mereka itu semua sebagai ganti masa kecilnya yang hilang bersama mereka. Ini, ujar Tante Elisa seraya menunjukkan sebuah foto lukisan mereka bertiga dalam satu kanvas. Kirana menutup mulutnya dengan salah satu tangannya. Matanya memandang Tante Elisa yang terlihat begitu bahagia. Kirana yakin kebahagiaan yang selama ini yang Dilan cari sudah ia temukan. Sebuah keluarga. Sesuai dengan nama kamu Kirana yang berarti sinar. Kamu sudah menjadi sinar buat Tante dan Dilan. Semua ini bukan karena aku, tapi karena aku yakin Tante dan Dilan sama-sama bersabar dalam penantian. Penantian panjang pasti ada akhirnya. Jika percaya dan sabar, pasti tidak ada yang sia-sia. Kirana pulang dan istirahat ya. Dilan pasti baik-baik aja. Jangan khawatir. Kirana hanya menganggukkan kepala. Ia tidak tahu apa semua akan baik-baik saja. Tapi ia juga tidak bisa berbuat banyak selain berharap semua yang ia takutkan tidak pernah terjadi. Saat hendak beranjak, beberapa perawat datang. Ada apa, Sus? Tanya Tante Elisa. Kirana berdiri, tidak bergeming sedikit pun saat suster dan Tante Elisa masuk ke kamar Dilan. Kirana sempat melihat sekilas sesaat sebelum pintu tertutup kembali. Ia takut dengan apa yang ia lihat barusan. Laki-laki itu terlihat merintih kesakitan. Dilan, ucap Kirana lirih saat Alfa menghampirinya. Laki-laki itu berusaha menahan tubuh Kirana yang sempoyongan. Kirana sendiri tidak bisa mengerti apa yang diucapkan oleh laki-laki itu. Semua terdengar seperti gema. Bersambung, thank you for watching.